Apa yang kau takutkan dari gelap malam? Bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari? Hangat sinari cantikmu. Cita dan mimpimu, indah masa depan, setia ku temanimu. Aku bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani Milenial yang berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam acara Petani Milenial, sebuah segmen yang mengupas berbagai permasalahan di bidang pertanian. Masih bersama dengan saya Cimehong dan Radio Agri FM D13,69 FM. Sobat Petani Milenial, akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan dalam bidang pertanian. Namun, pada hari ini kita akan membahas topik tentang perspektif pandangan anak muda terhadap pekerjaan petani di masa kini. Untuk itu, segmen Petani Milenial pada kali ini kami telah menghadirkan narasumber mahasiswa Fakultas Pertanian di Universitas Negeri yang ada di Indonesia. Telah hadir bersama Mas Solikin yang saat ini beralamat di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Beliau ini adalah mahasiswa yang mengambil jurusan agribisnis semester 7 yang telah banyak memiliki pengalaman dalam mendampingi petani. Selamat pagi Mas Solikin, apa kabar? Alhamdulillah Mbak, kabar saya sehat. Dan juga bersama kita nih Pak Asep sebagai petani milenial sukses. Nah, Pak Asep sendiri nih saat ini bekerja sebagai peternak kambing yang mungkin banyak pengalaman dalam bidang pertanian. Selamat pagi Pak Asep, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik Sobat Petani, mari kita simak acara Petani Milenial pada hari ini. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang badan, ayo kita healing. Pak Asep, bagaimana pendapat Anda Seisu tentang daripada pandangan masalah generasi milenial yang memiliki perspektif buruk terhadap pekerjaan petani? Sudah umum nih jika kita jumpai bahwa kebanyakan petani di Indonesia memiliki rentan usia yang sudah tidak lagi produktif, sehingga sulitnya para petani yang memiliki rentan usia tua untuk mendapatkan informasi tentang teknologi pertanian dan pengaplikasian tentang teknologi, sehingga produksi hasil pertanian yang kurang maksimal. Oleh karena itu nih, banyak para generasi milenial beranggapan bahwa pekerjaan petani itu pekerjaan yang cenderung pekerjaan rendah, karena petani harus kotor, panas-panasan. Dan juga generasi milenial beranggapan pendapatan petani begitu rendah dan tidak sebanding dengan Jadi begini Mbak, memang benar yang dikatakan tentang minimnya minat anak muda untuk menjadi petani sekarang itu sangat mengkhawatirkan. Karena jika para pemuda telah kehilangan selera dalam bertani, kita akan tertinggal dalam pertanian dari berbagai negara. Padahal kita dulu pernah mencapai swasembada pangan dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto. Swasembada pangan tersebut bisa tercapai karena adanya program revolusi hijau yang memiliki beberapa proker. Namun pertanian sekarang sudah timbul berbagai macam permasalahan, salah satunya perspektif negatif anak muda tentang pekerjaan bertani. baik. Kali ini nih saya akan bertanya nih kepada Mas Solikin, kenapa sih kebanyakan para generasi milenial tuh enggan untuk menjadi petani? Nah,
Mas Solikin sendiri kan juga sebagai generasi milenial dan juga sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan pertanian. Nah, mungkin Mas Solikin sendiri nih memiliki pendapat yang berbeda dengan Pak Asep. Baik Mbak ya, di sini saya tentu saja memiliki pendapat yang mungkin dalam garis besarnya sama, namun ada beberapa hal poin-poin yang berbeda. Menurut pendapat saya, para generasi milenial memang beranggapan bahwa pekerjaan petani adalah pekerjaan yang dikatakan sebagai pekerjaan yang kotor dan pekerjaan yang sangat ekstra. Namun, dalam hal ini, untuk mendapatkan hasilnya seperti panen katakanlah, para petani tidak dapat kejelasan dalam pendapatannya. Hal ini tentu saja dilandasi oleh beberapa faktor seperti faktor musim, faktor hama penyakit, permainan harga yang ada di pasar yang sering merugikan petani, Mbak. Sehingga tidak kaget bahwa para petani muda memiliki perspektif yang negatif dalam pertanian. Ditambah lagi para generasi milenial juga banyak beranggapan bahwa banyak pekerjaan lain yang memiliki risiko rendah namun memiliki gaji yang tinggi. Memang sih tidak dapat kita pungkiri nih bahwasannya para generasi kaum milenial di Indonesia memiliki perspektif yang sangat buruk terhadap pekerjaan petani. Jadi gini ya Mas Solikin ya, kita nih lihat saja nih pertanian di berbagai macam negara sudah memiliki perkembangan begitu pesat melalui kemajuan teknologi dan juga inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga banyak dari generasi milenial nih di luar sana berpikir bahwa pertanian adalah menyenangkan karena banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga pertanian tersebut tidak dirasa sulit dan lebih seru karena didukung oleh teknologi yang maju. Nah, harusnya nih ini bisa menjadi contoh buat para pemuda, para generasi milenial yang ada di Indonesia untuk memiliki niat untuk menjadi petani. Saya setuju dengan hal ini. Saya akan sedikit berbagi pengalaman saya sebagai petani milenial. Saya telah memiliki usaha peternak kambing sejak 2019. Saya sangat menyukai profesi saya sebagai seorang petani. Karena prinsip saya menjadi petani tidak hanya pekerjaan yang kotor, melainkan pekerjaan yang mulia. Bertani adalah pilihan. Maka menjadi petani sukses harus penuh perjuangan. Jangan malu menjadi petani. Petani itu keren. Benar sekali nih apa yang barusan Pak Asep sampaikan. Baru saja nih Pak Asep nih memberikan motivasi kepada para pemuda agar tidak gengsi menjadi petani. Karena menjadi petani sendiri itu sangat keren. Wah, saya semakin penasaran yang diceritakan seperti Pak Asep. Boleh Bapak ceritakan penghasilan usaha yang Bapak jalanin? Ini mungkin akan menjadikan anak muda untuk semakin tertarik dalam bidang sektor pertanian milenial. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya dan teman saya sebagai petani milenial. Saya sendiri memiliki usaha ternak kambing sejak 2019. Saya sendiri merupakan peternak milenial aktif dengan omset mencapai 10 juta per bulan dengan target pasar Kabupaten Pacitan. Saya juga akan sedikit menceritakan pengalaman teman saya yaitu Bapak Agus. Beliau ini bertani sejak usia 22 tahun yang berasal dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bapak Agus ini mengembangkan usaha taninya yaitu komoditas bunga sedap malam. Bapak Agus ini mampu meraup omset 24 juta per bulan dari pemasaran offline store di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Tidak hanya memasarkan offline saja, beliau juga memasarkan lewat online untuk menyasar Mojokerto, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Itulah sedikit pengalaman saya dan teman saya sebagai petani.
Tentunya dengan mendengar omset tersebut akan menjadikan ketertarikan anak muda untuk menjadi petani. Mendengar omset sebesar itu nih, saya sendiri menjadi tertarik untuk bertani. Banyak anak muda pasti akan tertarik nih untuk menjelajahi dunia pertanian berkelanjutan. Tetapi juga memberikan kepuasan dan kebahagiaan. Dalam pertanian berkelanjutan, mereka akan menemukan proses bercocok tanam dan beternak dapat menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Karena itu, didukung oleh teknologi terbaru dan praktek ramah lingkungannya. Saya sepenuhnya setuju dengan pernyataan tersebut. Pertanian berkelanjutan memang menarik bagi generasi muda dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan didukung oleh teknologi terbaru. Proses pertanian tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai sebuah petualangan yang menyenangkan. Melihat hasil panen yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan tentu memberikan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Sepertinya nih, pendengar sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita menayangkan musik yang dimana saat ini nih, musik ini nih sebagai mengundang rasa semangat nih untuk para pemuda untuk melakukan aktivitas. Baik, Usai isu daripada masalah, lebih baik yang ganggu itu sayangnya. Yang jadi pengganggu tapi cuma benang yang disatibu kalau keluar rumah. Kau stop sudah dengan bentuk kata lekan, karena kan dua bangun cinta taragangka. Kau kasih visa tong dua otra bisa. Waduh, waduh, jangan ganggu. Yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah. Tak usah jadi pengganggu. Tak selesai dengan dia dari lama. Dan kau datang koki dengan koku drama. Siap tak biasa yang kau tak buang. baik. Bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah merasa semangat lagi? Yuk, kita kembali nih ke obrolan seputar petani milenial. Nah, menurut Mas Solikin sendiri nih, apakah anak muda saat ini nih mampu menanggung sanksi sosial karena memilih pekerjaan petani? Seharusnya mampu ya Mbak. Memang awalnya mungkin ada beberapa hinaan atau sanksi sosial terhadap anak muda yang ingin bekerja memilih sebagai profesi petani, karena sudah melekat stigma masyarakat tentang negatif yang melekat pada profesi petani tersebut. Namun, ketika para petani muda berhasil meraih kesuksesan yang besar dalam usaha-usaha pertanian, mereka akan mendongkrak para generasi milenial untuk semakin ingin gabung dalam sektor pertanian. Mereka menjadi contoh inspirasi bahwa petani muda bukanlah pekerjaan yang rendahan, melainkan sebuah pilihan yang mulia dan berdampak positif bagi masyarakat. Di sini mungkin juga saya akan menyampaikan, Mbak, pendapat saya bahwasanya jika saya harus menyampaikan petani kita bisa seperti negara maju dengan mengadopsi inovasi-inovasi dan teknologi ya, agar para generasi milenial akan bertambah kemauannya, karena mereka mungkin akan mengubah pola pikirnya bahwasanya para pertanian itu seru. Kita seharusnya dapat mencontoh inovasi pertanian seperti di negara-negara maju, seperti pertanian hidroponik, pertanian organik, pertanian hortikultura, sehingga memiliki beberapa nilai positif. Seperti pertanian modern menjadikan hal yang mungkin menjadi hal yang, maaf Mbak ya,
menjadikan pertanian modern, menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi hal yang mungkin. Terus pertanian yang modern menciptakan kemudahan bagi para petani. Pertanian modern menghasilkan produk yang berlipat ganda. Pertanian modern menghemat waktu, dan pertanian modern memberikan dampak positif dan inovatif bagi dampak lingkungan, baik bagi para petaninya ataupun lingkungannya. Baik, saya setuju nih apa yang barusan Mas Solikin sampaikan. Selain itu, pertanian modern juga dapat efisien dan dapat mengoptimalkan produktivitas nih terhadap tanaman, sehingga tentu saja pendapatan para petani akan menjadi lebih baik jika mau mengadopsi inovasi-inovasi modern. Tentu nih, peran kita memberikan wawasan kepada anak muda dan para petani usia lanjut agar kita nih mempraktekkan pertanian modern tersebut. Ya, saya setuju apa yang diucapkan oleh Mbak Cimehong ya, tentu saja. Namun, perlu adanya dukungan bagi pemerintah dalam menaikkan minat hasrat para generasi milenial agar terus tertarik dalam sektor pertanian, mulai dari memberikan edukasi tentang pertanian, memberikan tambahan alokasi anggaran dalam hal teknologi agar pertanian kita lebih efisien dan menciptakan inovasi-inovasi seperti di negara-negara maju itu loh Mbak, Jepang kayaknya. Dengan adanya peran pemerintah tersebut, diharapkan ya Mbak, para generasi milenial tentu saja untuk terus ikut serta dalam mengembangkan pertanian di negara kita agar semakin maju dan bisa mencapai seperti pada era revolusi hijau yang pada zaman Pak Soeharto. Dengan adanya peran pemerintah tersebut, sekarang para generasi milenial agar menjadi lebih tertarik dalam bidang pertanian. Baik, terima kasih Mas Solikin yang barusan nih yang disampaikan Mas Solikin nih sebagai motivasi untuk para generasi milenial. Baik sobat milenial, kita bisa menyimpulkan nih bahwa masyarakat sebenarnya sudah mulai menghargai pekerjaan petani. Melalui kesuksesan para petani muda serta pemahaman akan manfaat pertanian modern. Pandangan negatif terhadap profesi petani nih semakin berkurang. Nah, sekarang ada pengakuan bahwa pertanian bukan hanya pekerjaan kotor atau rendahan. Dengan memberikan wawasan dan dukungan yang tepat kepada para petani, anak muda maupun usia lanjut, kita dapat memperkuat peran pertanian dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk semua orang. Sehingga para generasi milenial diharapkan untuk bisa memandang pekerjaan dari sektor pertanian dalam hal positif. Banyak inovasi-inovasi yang harus diterapkan agar para generasi milenial tertarik dalam sektor pertanian, sehingga bukan hanya generasi yang sudah lanjut usia yang bertani, tetapi para generasi muda terus melanjutkan pekerjaan yang kuliah ini. Namun, ada peran penting nih juga dalam pemerintah untuk terus mendukung para petani lewat kebijakan-kebijakan dalam sektor pertanian agar para generasi milenial tertarik dengan dunia pertanian. Baik sobat petani milenial, tak terasa nih 20 menit kita berbincang, mengobrol soal pertanian milenial di segmen ini. Semoga nih para teman-teman dan juga yang lainnya dapat menyimpulkan serta memanfaatkan apa yang telah kami sampaikan. Jangan lupa untuk tetap setia di Agri FM. Sampai jumpa dan terima kasih untuk para narasumber yang telah berkenan hadir di segmen kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia suka